Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan harta taruhan itu, kata kakek Song dengan senyum di wajahnya. Apa, kamu dasar kentut tua? Tentu saja kamu tidak bisa dipercaya. Kamu benar-benar tidak cukup malu untuk melakukan penggelapan harta taruhan dari generasi yang lebih muda. Di mana integritas moral kamu? Kembalikan hartaku sekarang juga. Jika kamu melakukan ini, aku akan menganggapnya seperti tidak ada yang terjadi. Tapi kalau tidak, aku akan menyebarkan keburukanmu ke seluruh dunia. Aku pasti akan melakukan itu. Apakah kamu mendengarku? Ucap Wang Qiang. Mendengar apa yang dikatakan kakek Song, ekspresi Wang Qiang berubah jelek. Dari cara dia melihatnya, kakek Song telah menggelapkan harta itu. Namun karena dia tidak takut dengan kakek Song, dan sebenarnya mulai mengancam kakek Song dengan percaya diri. Wang Qiang, apakah harta taruhan yang kamu sebutkan ini di sini? Ucap Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng berjalan keluar dari rumah batu. Dia berjalan sambil memegang kantong penyimpanan yang berisikan harta taruhan. Sial, ini tidak mungkin, ucap Wang Qiang. Ekspresi Wang Qiang langsung berubah sangat jelek. Kulitnya berubah pucat, dan kakinya melemah. Dia benar-benar bergoyang, dan jatuh ke tanah saat ketidakberdayaan memenuhi matanya. Itu sudah jelas, dia sangat terkejut dengan penampilan Chu Feng. Wang Qiang, aku minta maaf untuk memberi tahu kamu bahwa, teman kecil Chu Feng jauh lebih cepat daripada kamu saat kedatangannya. Jadi, pemenang kompetisi ini adalah teman kecil Chu Feng. Kakek Song Sekora berbicara, dan dia berbicara dengan nada mengejek. Ini tidak mungkin. Kamu curang. Kalian semua pasti curang. Kamu pasti telah mengambil jalan pintas. Kamu benar-benar tercela, dan benar-benar tak tahu malu. Katakan padaku, manfaat macam apa yang telah dijanjikan Chu Feng kepadamu? Kenapa kamu membantu dia seperti ini? Wang Qiang mulai menginterogasi kakek Song. Curang ya? Semua orang di sini telah melihat teman kecil Chu Feng, dia berjalan keluar dari pintu masuk village Passing Pass dengan mata mereka sendiri. Namun kamu sebenarnya mengatakan bahwa aku membantunya berbuat curang. Wang Qiang, dari caramu berbicara tidak hanya mengabaikan orang tua kamu ini, tapi kamu juga memandang rendah integritas desa kuno Siling kami. Karena ini masalahnya, mengapa kamu repot-repot datang ke desa kuno penyegelan kita sama sekali? Dari cara aku melihatnya juga, tidak perlu bagi kamu untuk memasuki desa kuno penyegelan kami. Kamu lebih baik mengambil jalan yang sama dengan ketika kamu datang, dan kembalilah melalui jalan itu, kata kakek Song. Kamu benar-benar berani untuk menghina tetua dewa kita dengan cara seperti itu. Keparat, keluar dari desa kuno Siling kami. Pada saat ini, penduduk desa-desa kuno Siling juga mulai mencaci maki Wang Qiang dengan marah. Selanjutnya, mereka mulai berjalan dengan marah ke arah Wang Qiang, dan memaksanya untuk kembali pulang. Mereka tampaknya tidak bermain-main. Mereka benar-benar siap untuk mengusir Wang Qiang dari desa kuno Siling. Tolong berhenti. Aku hanya bercanda. Lihatlah kalian semua, kalian seperti berakting, dan benar-benar menganggap leluconku menjadi nyata, ucap Wang Qiang. Melihat situasinya tidak baik, Wang Qiang buru-buru mengubah ekspresinya dan mulai tersenyum. Namun bagi kakek Song dan penduduk desa-desa penyegelan kuno, mereka semua tidak memberikan alasannya. Mereka terus ingin mengusir Wang Qiang dari desa kuno Siling mereka. Kakekku, aku mengaku salah. Apakah itu tidak cukup? Ucap Wang Qiang. Melihat bahwa situasinya masih tidak baik, Wang Qiang sebenarnya menekuk lututnya. Dan dengan suara gedebuk, dia pun berlutut di tanah. Setelah itu, dia mulai bersujud. Tolong orang tua yang agung, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku telah bepergian jauh dari negeri-negeri yang jauh, dan bahkan harus melintasi lembah, melewati gunung, dan juga sungai untuk bisa datang ke sini.
Melalui kesulitan besar itu, aku telah melewati kesulitan dan bahaya untuk bisa datang ke sini. Jika kamu benar-benar mengusir aku pergi karena lelucon aku, maka kamu akan ketinggalan tamu yang bisa berpotensi menjadi tamu terhormat. Kamu akan kehilangan peluang dan kesempatan untuk berteman di masa depan dengan penguasa tanah suci tanah bela diri. Ucap Wang Qiang yang tampak sangat ajaib. Dia berlutut ke tanah, dan mulai mengucapkan segala macam kata-kata baik. Dia saat ini terlihat mirip dengan orang lain, itu jika dibandingkan dengan dia dari sebelumnya. Jika Wang Qiang dari sebelumnya dapat dikatakan sebagai raja, maka Wang Qiang saat ini pasti akan menjadi cucu. Namun hal yang paling mengejutkan adalah, tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Itu seolah-olah semua yang dia lakukan adalah hal yang wajar. Melihat Wang Qiang bertindak seperti ini, kakek Song dan nenek Lin saling memandang. Mereka juga dibuat merasa canggung oleh Wang Qiang. Tidak peduli apapun, Wang Qiang adalah orang dengan kekuatan yang sangat kuat. Kakek Song percaya bahwa Wang Qiang akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan, dan pasti seseorang dengan latar belakang yang kuat. Jika Wang Qiang terus mengancam mereka, maka tidak akan dapat dihindari bagi mereka untuk mengusirnya. Namun Wang Qiang tiba-tiba saja berubah 180 derajat dalam sikapnya, dan kini menjadi begitu kecil dan rendah. Dia bahkan telah bersujud dan mulai mengemis, dan bahkan mulai memanggil mereka sebagai kakek dan nenek. Itu bisa dilihat, betapa bertekad dirinya untuk mengakui kesalahannya. Jika kakek Song masih bersikeras mengusir Wang Qiang, bahkan setelah dia mengakui kesalahannya dengan cara seperti itu, maka itu akan berubah menjadi kesalahan jika berita ini menyebar. Kakek Song, seperti yang aku lihat, Wang Qiang bersungguh-sungguh untuk bertobat. Aku pikir kamu harus memberinya kesempatan untuk membalik lembaran baru untuknya. Tepat pada saat ini, Chu Feng segera berbicara. Karena kamu memohon keringanan hukuman untuknya, maka kami akan memberinya kesempatan untuk menyerahkan lembaran baru. Namun kamu harus ingat, kamu yang berbuat kasar lebih dulu. Dengan demikian, kamu tidak dapat menyalahkan desa penyegelan kuno kami karena dianggap tidak sopan dalam menerima kamu. Awalnya dengan kecepatan kamu melewati ujian kedua, kamu seharusnya diberikan ruang tamu berkualitas tinggi. Namun sekarang, kamu hanya akan diberikan kamar dengan kualitas terendah, kata Nenek Lin. Tidak, itu tidak masalah. Aku memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Itu tidak masalah bagiku dimanapun aku tidur. Ucap Wang Qiang. Melihat kakek Song dan Nenek Lin telah memutuskan untuk memaafkannya, Wang Qiang segera berdiri dan mulai tersenyum lagi, dan seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Tidak masalah, benarkah? Tanya Nenek Lin. Bahkan senyum keji yang sulit dideteksi muncul di wajah Nenek Lin. Tentu saja, itu pasti. Bahkan jika aku harus tidur di luar rumah, itu juga akan baik-baik saja. Wang Qiang menepuk dadanya dan bersumpah. Sangat baik. Kalau begitu, ikuti aku. Aku secara pribadi akan mengatur tempat tinggal untuk kamu, ucap Nenek Lin. Ketika Nenek Lin berbicara, dia mulai berjalan menuju desa kuno Siling. Ketika Wang Qiang melihat itu, dia segera mengikuti di belakangnya. Namun pada saat Wang Qiang berjalan melewati Chu Feng, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan perasaan lembut. Bahkan ada rasa malu di wajahnya, dan bibirnya sedikit terangkat. Itu seolah-olah dia akan mengakui cintanya kepada Chu Feng. Pada saat Chu Feng merasa bahwa kemungkinan besar Wang Qiang akan berterima kasih padanya, Wang Qiang tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kemudian mengulurkan jari tengahnya. Itu benar. Tidak hanya Wang Qiang tidak berterima kasih kepada Chu Feng karena memohon keringanan hukuman baginya, ia malahan mengangkat jari tengahnya ke Chu Feng. Tampaknya Wang Qiang takut kalau kakek Song akan menemukan aksinya. Dengan demikian, kecepatannya dalam mengangkat lengan dan menjulurkan jari tengahnya, itu benar-benar sangat cepat. Tepat setelah Chu Feng melihat jari tengahnya, Wang Qiang sudah mulai menarik kembali lengannya. Kemudian dia tersenyum pada Chu Feng dengan semua giginya yang terlihat, itu sebelum dia berlari cepat mengikuti Nenek Lin. Si gagap itu, dia benar-benar membutuhkan tamparan. Ucap si ratu.
Ketika si ratu melihat apa yang telah dilakukan Wang Qiang, ekspresinya berubah kesal. Dia tampaknya sangat marah dengan kelakuan Wang Qiang ini. Hehehe, justru aku melihatnya sangat lucu. Jika memungkinkan, aku ingin berteman dengannya, ucap Chu Feng. Namun Chu Feng tidak hanya tidak marah dengan tindakan provokatif Wang Qiang, ia malah mulai tertawa ketika ia menemukan Wang Qiang ini sangat menarik. Apakah kamu serius? Kamu benar-benar ingin berteman dengan seseorang yang tak tahu malu seperti dia? Tanya si ratu yang dikejutkan oleh kata-kata Chu Feng. Meskipun tindakannya tidak tahu malu dari waktu ke waktu, dan bahkan terkadang kekanak-kanakan, dan meskipun mulutnya sangat keji, tapi dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Dia selalu berbicara dan melakukan apapun yang ada dalam pikirannya. Dia berani melakukan apa yang dia ingin lakukan tanpa takut memprovokasi orang lain, ataupun mempermalukannya. Temperamen semacam itu sebenarnya cukup bagus, kata Chu Feng. Cukup bagus apanya? Aku justru tidak melihatnya sama sekali, balas si ratu sambil mengerutkan bibirnya. Karena baginya, siapapun yang berani memprovokasi Chu Feng hanya akan mencari kematian. Bahkan dia sendiri tidak akan merasakan kesan yang baik terhadap orang-orang seperti itu. Meskipun Wang Qiang mungkin tampak sangat menjengkelkan di permukaan, tapi dia adalah orang yang jauh lebih kuat daripada mereka yang berpura-pura lurus di permukaan, dan hanya melakukan hal-hal yang tidak tahu malu secara diam-diam, kata Chu Feng. Itu memang benar sih, ucap si ratu sambil mengangguk setuju. Jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tahu malu di permukaan, serta mereka yang akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di belakang seseorang, itu adalah jenis orang yang paling dibenci. Lalu kemudian, kakek Song berkata, Chu Feng, ayo kita pergi juga. Kamu adalah orang pertama yang melewati desa Pasing Pas. Dengan demikian, kamu dapat menikmati perawatan berkualitas tinggi untuk para tamu, ucap kakek Song. Kakek Song, terima kasih atas kebaikanmu, balas Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan sopan membungkuk, dan kemudian mulai mengikuti kakek Song ke desa penyegelan kuno. Setelah memasuki desa kuno Siling, Chu Feng menemukan bahwa desa kuno Siling sebenarnya adalah tempat yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, sehingga desa itu melampaui imajinasinya. Dari pandangan sekilas saja, itu tampak seperti kekuatan yang sangat besar, dan sebuah kota dengan batas yang tidak bisa dilihat. Ada banyak penduduk desa di desa kuno Siling ini. Selain itu, mayoritas dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlepas dari apakah mereka muda ataupun tua, mereka semua memiliki kultivasi yang dapat dianggap sangat kuat di antara yang lain dalam kelompok umur mereka. Dapat dikatakan juga bahwa desa penyegelan kuno tidak hanya memiliki banyak penduduk desa, tapi semua penduduk desa juga adalah ahli elit. Namun sayangnya, konstruksi bangunan di tempat ini sangat kurang. Mereka sebenarnya tinggal di gubuk jerami. Bahkan jalan-jalan terbentang dengan batu-batu yang hancur atau berantakan. Chu Feng tidak percaya, bahwa kekuatan besar seperti desa kuno Siling tidak akan mampu membangun kota mewah. Dengan demikian, dia tahu betul bahwa mungkin desa penyegelan kuno sengaja menginginkan penampilan yang sederhana seperti ini. Kemungkinannya itu adalah keinginan leluhur mereka yang telah meninggal. Selain itu, orang-orang dari desa penyegelan kuno sangat baik terhadap orang asing seperti Chu Feng. Tidak mengherankan bahwa banyak spiritualis dunia yang ingin datang, dan menjadi tamu di desa penyegelan kuno. Itu karena selama seseorang bisa melewati 2 ujian, seseorang akan diperlakukan dengan sangat sopan oleh penduduk desa-desa kuno Siling. Akhirnya dengan kakek Song mengatur untuknya, Chu Feng diatur untuk tinggal di gubuk jerami dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu. Meskipun penampilan luar pondok jerami ini tampak sangat biasa, tapi dekorasi interiornya bagaimanapun juga layak untuk dipuji. Meskipun dekorasinya tidak cantik, tapi mereka sangat rapi dan memberikan sensasi yang nyaman. Namun yang terpenting adalah, di sana ada meja dan kursi. Selain itu, tempat tidurnya juga empuk dan nyaman. Selain itu, ada minuman ringan yang lezat serta buah-buahan yang diletakkan di atas meja. Singkatnya, persiapannya sangat diperhatikan.
Di desa kuno Siling ini, perawatan seperti ini benar-benar dapat dikatakan sebagai perawatan berkualitas tinggi, yang disediakan untuk para tamu terhormat. Karena fakta nih bahwa kakek Song relatif sibuk, jadi dia pergi dengan segera setelah mengatur tempat tinggal Chu Feng di pondok ini. Setelah kakek Song pergi, Chu Feng buru-buru menutup pintu rumahnya, dan kemudian menyegelnya dengan teknik spiritual. Dia melakukan ini karena dia ingin memperbaiki harta dari Wang Qiang, itu untuk melihat apakah dia bisa mencapai terobosan atau tidak. Benda ini benar-benar bau, namun pastinya, itu bukanlah kotoran. Tapi tepatnya benda apa itu? Ucap Chu Feng sambil memegang harta seperti kotoran itu, dan mulai memeriksanya dengan hati-hati. Dari pandangan pertamanya pada item ini, Chu Feng merasa bahwa itu sangat istimewa, dan bahkan lebih istimewa daripada semua keanehan alam yang dia temui di masa lalu. Chu Feng, apakah kamu benar-benar akan memakan hal menjijikkan ini? Si ratu bertanya dengan ekspresi menghindari. Tentu saja tidak. Siapa bilang aku akan makan sesuatu untuk memperbaikinya? Jawab Chu Feng sambil tersenyum ringan. Setelah itu, ia dengan ringan melemparkan harta itu ke udara, dan mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan. Ketika dia membuka mulutnya, kekuatan panik dan banyak kilat yang melonjak dari mulutnya, dan Langaung menelan harta itu di dalamnya. Ternyata Chu Feng sudah mampu memanfaatkan petirnya untuk menyaring sumber daya kultivasi. Dari yang sebelumnya keadaan pasif, ia telah mencapai keadaan kontrol aktif atas guntur ilahinya. Bas-bas. Tapi ketika petir panik datang dan berkontak langsung dengan harta karun itu, harta itu benar-benar mulai memancarkan sinar hitam yang menghalangi petir di luarnya. Apakah ini nyata? Benda itu sebenarnya mampu menahan guntur ilahi seperti anjing Chow Hound. Ucal si ratu. Melihat pemandangan ini, bahkan mata si ratu bersinar dengan kaget. Orang harus tahu bahwa petir ilahi Chu Feng ini sangatlah buas. Semua keanehan alam di dunia ini, terlepas dari seberapa menakutkannya mereka semua akan menjadi hidangan kuliner saat berada di hadapan petir ilahi Chu Feng. Hasil akhirnya akan selalu sama, yaitu, mereka akan dimakan oleh Chu Feng. Namun anehnya item seperti kotoran ini, itu sebenarnya mampu menahan petir ilahi Chu Feng. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa itu sangat luar biasa, dan juga sangat kuat. Mengaum. Tepat pada saat ini, geraman tiba-tiba terdengar dari dantian Chu Feng. Menggeram ini terdengar sangat menakutkan. Dari hanya mendengarnya, seseorang akan gemetar ketakutan. Bahkan si ratu yang berasal dari dunia roh asura saja ketakutan oleh geraman ini, dan itu menyebabkan sedikit pucat muncul di wajahnya yang sangat cantik. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang lebih menakutkan dari geraman ini. Untungnya geraman ini hanya bisa didengar dari dalam dantian Chu Feng saja. Karena jika geraman itu terdengar di luar, maka geraman itu pasti akan membuat keributan besar. Bas-bas. Setelah geraman ini, petir ilahi bergegas keluar dari tubuh Chu Feng menjadi lebih panik lagi. Petir itu benar-benar berhasil menembus cahaya hitam harta karun tersebut, dan secara agresif menyapu harta karun yang seperti kotoran itu di dalamnya. Kemudian, petir itu merobeknya dan memperbaikinya, dan tidak meninggalkan sedikit pun di belakang sebelum kembali ke tubuh Chu Feng. Wow, apa yang terjadi sebelumnya? Apakah monster di tubuh kamu marah? Itu benar-benar menakutkan. Bahkan ratu ini ketakutan karenanya. Tampaknya hal yang mirip kotoran itu tidak biasa. Setelah monster itu menjadi marah, harta itu tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Ratu ini benar-benar semakin ingin tahu, seperti apa tepatnya monster di tubuhmu itu. Apakah itu benar-benar hanya garis keturunan yang diwarisi atau bukan? Si ratu bertanya dengan ekspresi termenung. Namun meski begitu, dia juga sangat bersemangat. Dia senang karena ada kekuatan yang kuat di dalam tubuh Chu Feng. Sejujurnya saja, aku juga takut dengan itu. Barusan saja aku merasa, itu seolah-olah merasakan energi kehidupan mereka. Aku merasa seolah-olah mereka telah dibangkitkan. Reaksi itu tidak hanya dari petir ilahi di dantian aku saja, bahkan petir ilahi yang telah berasimilasi dalam darah aku juga mulai menyala.
Kekuatan yang mereka perlihatkan ini benar-benar sangat kuat. Namun setelah harta itu dimurnikan, mereka menjadi tenang dan kembali normal. Aku benar-benar tidak dapat mengerti dengan semua ini, kata Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Apapun itu, adalah hal yang baik bahwa kamu telah berhasil memperbaiki harta itu. Lalu apa yang terjadi? Apakah kamu tidak berhasil menerobos? Tanya si ratu dengan heran. Itu karena Chu Feng telah memprediksi bahwa, dia kemungkinannya akan dapat mencapai terobosan setelah memperbaiki harta seperti kotoran itu. Namun pada saat ini, bukan saja dia tidak berhasil mencapai terobosan, tampaknya dia kekurangan banyak kekuatan bela diri untuk mencapai terobosan. Berdasarkan hal ini, dia perlu memperbaiki setidaknya satu lagi dari harta karun seperti kotoran itu untuk menerobos. Dan itu adalah sesuatu yang melampaui harapan si ratu. Harta itu sangat istimewa, bahkan lebih istimewa dari apa yang aku bayangkan. Bahkan petir ilahi di tubuh aku tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya, kata Chu Feng. Maksudmu? Tanya si ratu yang menyadari sesuatu. Setidaknya, setengah dari energi alam yang terkandung dalam harta itu telah hilang. Sedangkan aku hanya bisa menonton saat itu terhanyut di depan mata aku tanpa bisa berbuat apa-apa, kata Chu Feng. Harta itu benar-benar kuat, seru si ratu. Mendengar kata-kata itu, si ratu benar-benar terkejut. Aku berpikir, itu mungkin saja karena kendali aku terhadap petir ilahi tidak mencukupi. Jika aku bisa mengendalikan petir ilahi, maka dengan kekuatan itu, aku pasti akan bisa memperbaikinya sepenuhnya. Tapi sayangnya, aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya, dan karenanya tidak dapat benar-benar memanfaatkannya kali ini, ucap Chu Feng sambil menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar sangat ingin mengendalikan bloodline-nya yang kuat ini. Dia tahu bahwa ketika dia berhasil mengendalikan bloodline kuatnya, dia akan menjadi sangat kuat, dan bahkan berkali-kali lebih kuat daripada dirinya saat ini. Bahkan jika itu masalahnya, masih tetap benar bahwa benda itu memang luar biasa. Wang Qiang itu, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tanya si Ratu Yan mulai merenung. Dia tahu bahwa item yang bahkan petir ilahi yang menakutkan di dantian Chu Feng saja, itu tidak dapat sepenuhnya disempurnakan benar-benar luar biasa. Tok tok tok, tok tok tok. Tepat pada saat ini, suara seseorang yang mengetuk pintu bisa terdengar. Selanjutnya, ketika mendengarkan dengan seksama, seseorang dapat mendengar bahwa seseorang sedang berteriak. "Oi, buka pintunya! Oi, cepat buka pintunya!" teriak seseorang. "Mengapa orang ini datang ke sini?" ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng hanya tersenyum. Hanya dari suara itu saja, dia bisa mengatakan bahwa Wang Qianglah yang telah mengetuk pintunya. Siapa peduli? Ini adalah kesempatan sempurna bagi kamu untuk bertanya kepadanya, di mana dia mendapatkan harta yang luar biasa itu, kata si ratu. Chu Feng mengangguk. Dia kemudian menghapus formasi spiritual di sekitar rumahnya, dan kemudian membuka pintunya. Ketika pintu itu dibuka, Wang Qiang bisa terlihat sedang berdiri di luar pintu. Hanya pada saat yang sama ia muncul, bau yang kuat dan tak terbendung segera menyerang lubang hidung Chu Feng. Ini menyebabkan Chu Feng mengerutkan keningnya. Dia segera melangkah mundur dan menggunakan lengan bajunya untuk menutupi hidung dan mulutnya. Barulah kemudian ia berani mengamati Wang Qiang dengan benar. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Qiang tampaknya ditutupi dengan pupuk kandang. Adapun bau tak terhentikan itu dikeluarkan dari hal-hal seperti kotoran yang menutupi tubuh Wang Qiang. Tidak dapat menahan dirinya, Chu Feng pun segera bertanya. "Dari mana kamu hingga menjadi seperti ini?" tanya Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mengangkat tangannya dan dengan bangga melambaikan rambutnya yang indah dengan tangannya. Barulah kemudian dia tersenyum sebelum berkata, "Babi, kandang babi," ucap Wang Qiang. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."